Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi, semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Ya, senang sekali hari ini Rabu 27 November 2024 boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu semuanya ya. Dan hari ini kembali kita akan dilayani oleh hambanya yaitu Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu. Shalom Bu Jim, apa kabarnya? Luar biasa. Oh, ada Pak Jim juga ya. Silakan Bu Jim, waktu dan Ya, tempat dari Ibu Jim. ya, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema perhatikan tingkat imanmu. Saudara, kita lihat bagaimana Abraham itu disebut bapak orang percaya. Kita sebagai orang Kristen disebut anak-anak Abraham yang berhak menerima janji Allah. Saudara, kita ini adalah anak Abraham bukan dari darah daging, tapi berdasarkan iman. Kalau orang Israel keturunan Abraham berdasarkan darah daging, tapi kita berdasarkan iman. Artinya orang Kristen itu harus memiliki iman seperti Abraham. Kalau kita mau menerima janji Abraham, maka kita harus memiliki iman Abraham. Berarti kita harus meneladani iman Abraham. Saudara, iman Abraham itu bertindak melakukan seperti yang Allah kehendaki. Ya, sekali lagi iman Abraham itu bertindak melakukan seperti yang Allah kehendaki. Dan apakah kita sebagai orang percaya, iman kita sudah bertindak melakukan seperti yang Allah kehendaki? Kalau iman kita tidak mencapai demikian, saudara, maka janji bahwa kita berhak menerima janji Allah itu tidak akan terjadi dalam diri kita. Nah, banyak orang Kristen yang menjadi anak dunia tidak bertindak sesuai dengan Allah yang kehendaki. Tapi kita bertindak sesuai dengan apa yang kita ingini. Saudara, ini sangat bertentangan. Kalau kita disebut anak-anak Abraham, yes, kita berhak menerima janji Abraham, yes. Tetapi apakah iman kita seperti iman Abraham? Atau iman kita yaitu bertindak sesuai dengan apa yang kita ingini? Kalau Abraham imannya melakukan apa yang seperti Allah inginkan. Kalau anak Abraham harus mengikuti teladan Abraham, taat sepenuhnya kepada Allah Bapa. Salah satu daripada contoh daripada Abraham ini adalah ketaatannya. Ketaatannya yang luar biasa untuk melakukan kehendak Allah. Dan tentu itu bertentangan dengan keinginannya Abraham sendiri. Terutama dalam hal mempersembahkan anaknya sendiri, Ishak. Berarti orang Kristen memiliki iman seperti iman Abraham. Berarti kita harus meneladani iman Abraham. Saudara, apa ciri iman Abraham? Kalau kita meringkas iman Abraham, ya, yang rasanya itu tidak terlalu banyak didengarkan, ya, tidak terlalu banyak disampaikan, karena memang sulit ya untuk disampaikan dan memang mustahil. Bagaimana sebagai anak-anak Abraham secara iman kita mengaku orang-orang Israel, kita harus memiliki iman seperti Abraham. Kalau kita ringkas seluruhnya, iman Abraham ini adalah Abraham ini bahwa diambil seluruh kehidupannya oleh Tuhan. Abraham sampai tidak memiliki hidupnya sendiri. Bagaimana dia relakan Allah mengambil seluruh hidupnya untuk Tuhan. Ya, dengan kondisi Abraham tidak memiliki hidupnya sendiri. Seperti yang ditulis dalam Kejadian 12 ayat. Berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapakmu,
ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara, Abraham dikatakan disuruh keluar. Pergi dari negerimu, dari sanak saudaramu. Keluar dari situ. Dengan keluarnya Abraham dari sanak saudaranya, dengan keluarnya Abraham dari kampung halamannya di lembah Sumeria, di wilayah Ur-Kasdim, itu berarti Abraham dipisahkan dari lingkungannya. Dan Abraham memang dipanggil untuk menjadi berkat bagi semua manusia di muka bumi. Hidup Abraham hanya menuruti yang Allah kehendaki. Abraham harus mengemban tugas itu. Keluar dari sanak saudaramu. Artinya hidup Abraham harus memiliki cara hidup yang berbeda. Yang tidak sesuai lagi dengan lingkungannya, dengan keluarganya. Kita tidak disebutkan apa agama Abraham. Tidak ditemukan. Tetapi di lembah sungai Sumeria di Ur-Kasdim pasti tidak menyembah Allah yang benar. Karena itu Abraham harus keluar. Saudara, dan Allah mengendaki Abraham dipisahkan dari lingkungannya. Supaya apa? Supaya pikiran Abraham tidak dicemari dengan cara hidup orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan benar. Jadi dengan meninggalkan Ur-Kasdim itu termasuk meninggalkan segala budaya, agama, dari lingkungan, tradisi, kebiasaan-kebiasaan di daerah Ur-Kasdim, di mana mereka tidak menyembah Allah yang benar. Lalu Tuhan mengatakan, dari segala keturunanmu akan diberkati. Abraham akan menjadi bapak segala bangsa. Ini satu tanggung jawab yang besar. Sehingga Abraham harus keluar dari lingkungannya dengan memiliki cara hidup untuk menjadi berkat. Selama Abraham ada di Ur-Kasdim, dia tidak mungkin bisa mencapai visi Tuhan, yaitu menjadi bapak segala bangsa. Karena tradisi lingkungannya, suasana lingkungannya, alam lingkungannya, itu semua mengenal Allah yang tidak benar. Dan Abraham tidak mengerti, saudara, maksud Tuhan. Bagaimana dia menjadi berkat bagi orang banyak. Menjadi berkat bagi bangsa. Abraham tidak mengerti. Dan untuk itu Abraham Tuhan berkata, anakmu akan menjadi banyak seperti bintang di langit dan pasir di laut. Ini artinya sebuah kiasan. Kiasan untuk menunjukkan seberapa banyaknya keturunan Abraham yang tidak terhitung. Saudara, jadi Abraham memiliki satu tanggung jawab menjadi nenek moyang dari bangsa yang diberkati. Karenanya dia tidak boleh menjadi nenek moyang yang gaya hidupnya sembarangan. Oleh karena itu dia harus keluar dari Ur-Kasdim, saudara. Saudara, Abraham juga pasti tidak tahu. Yang satu ini, Abraham tidak tahu bahwa Abraham akan menemukan negeri yang akan ditunjukkan tanpa diberitahu negeri mana itu. Bahkan arahnya pun tidak diberitahu, GPS-nya tidak ada. Satu hal yang tidak ditulis dalam Alkitab, tetapi saya percaya Abraham tidak mungkin bergerak tanpa pimpinan Allah. Di satu tempat, Abraham walaupun tidak tahu, dia mengembangkan kemahnya, lalu membuat mezbah. Membuat mezbah penyembahan, pindah lagi, membuat mezbah lagi, membuat kemah lagi, pindah lagi, terus dia begitu. Dia tidak tahu, tidak ada GPS-nya kemana dia harus tuju. Saudara, yang menarik perjalanan satu kali terjadi pada masa paceklik. Saudara, orang bisa mati jalan, mati kekeringan. Karena di masa paceklik itu sungguh-sungguh amat kering.
Tetapi Abraham dikatakan dia tidak kembali ke Ur Kasdim. Sejak Allah mengatakan dia harus keluar dari Ur Kasdim, dia memiliki satu kesanggupan, satu ketaatan. Dia memilih ke Mesir. Dan ini taatnya Abraham kepada perintah Allahnya. Tinggalkan kampung halamanmu, sanak saudaramu. Dan dia harus pergi ke Mesir. Saudara, Abraham tahu bahwa penguasa di Mesir ini membahayakan bagi keluarganya. Artinya bagi istrinya. Tetapi dia memilih tempat yang berbahaya daripada dia melanggar firman atau perintah. Saudara, bagaimana dengan kita? Sering kita tidak bisa taat kepada firman karena kita tahu ini sangat tidak menyenangkan hati kita, yang tidak sesuai dengan daging kita. Tapi Abraham lain. Walaupun tempat itu tidak enak, membahayakan, tapi dia tetap ada di situ. Dia lebih baik di tempat yang tidak nyaman itu daripada dia melanggar perintah Tuhan. Saudara, sementara Allah tidak memberitahu di mana negeri itu dan logikanya lembah Sumeria ini, Ur Kasdim ini, waktu itu, saudara, tempat metropolis pada zamannya. Mesir tidak ada negeri yang indah yang bisa menjadi impian yang menjadi impian yang indah bagi Abraham. Saudara, tetapi ditulis dalam Ibrani 11 ayat 8 yang sungguh mengagumkan. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Saudara, karena iman dia diam di tanah yang dijanjikan. Ya, itu tanah dijanjikan untuk dia dan keturunannya. Tetapi dikatakan di waktu dia ada di situ, dia seolah-olah di suatu tanah asing di situ tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris yang satu itu. Saudara, dia tinggal di situ seolah-olah di tanah asing. Padahal tempat itu tempat yang dijanjikan Tuhan. Dia merasa tidak memiliki tanah itu. Dia bertindak sebagai orang asing tinggal di situ. Dia hanya mengembangkan kemah bersama Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris. Saudara, dan ayat 10 dikatakan, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Saudara, ada negeri yang direncanakan Allah, yang arsiteknya Allah, yang developernya Allah, yang direncanakan Allah, yang dibangun oleh Allah. Ini dalam iman Abraham. Dan saudara, kita lihat bahwa Abraham, Ishak waktu meninggal sebagai orang yang tidak memperoleh tanah yang dijanjikan itu. Jadi sampai mati, Abraham tidak menemukan tempat yang ia dijanjikan. Apakah negeri itu ada? Ada, tapi dia hanya melihat dari jauh. Jadi semacam vision. Dia cuma melambai-lambaikan tangannya. Dan ini sangat mengharukan. Mereka mengakui bahwa dia adalah orang asing pendatang di situ. Saudara, kita lihat bahwa Abraham ini sungguh-sungguh berjiwa musafir. Ya. Jadi ditulis dalam sejarah dunia, nenek moyang bangsa yaitu bangsa pengembara. Tapi kalau kita baca Alkitab bahwa Abraham ini bukan bangsa pengembara. Dialah dari lembah Sumeria zaman itu termasuk kota besar, kota metropolis. Tetapi Abraham mau jadi pengembara. Hebat sekali, saudara. Karena apa? Hanya satu, dia taat akan apa yang dikatakan Tuhan. Ini luar biasa. Saudara, kita harus berpikir, punya cara berpikir seperti menurut apa yang dikatakan Alkitab. Kalau Roh Kudus memberikan kita hikmat, kita tahu, saudara, bahwa kebenaran yang sejati itu kita harus kita lakukan. Kalau kita mau jujur, kita belum Kristen seperti Abraham.
seperti anak Abraham, saudara. Karena kadang-kadang kita nggak bisa taat akan janji kehendak Tuhan ini karena tidak sesuai dengan daging kita. Kadang-kadang kita kurang taat karena tidak sesuai dengan pikiran kita, saudara. Sehingga kita tidak menjadi taat seperti anak Abraham. Tidak tahu kita ini sebagai anak siapa, model apa imannya, saudara. Saudara, termasuk kita dulu, waktu kita hidup di dalam kehidupan lama, mungkin kita juga mengalami hal yang sama, di mana kita sangat tidak taat. Kita ini pemberontak, ya, melawan kepada Tuhan. Kita melakukan satu yang najis, kita melakukan banyak dosa, kita melakukan banyak pelanggaran. Tapi ayo kita mau belajar, kita mau teguh, kita melupakan yang lalu, dan kita mau teguh dalam perjalanan hidup kita, perjalanan iman kita, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Saudara, Kristen yang benar itu, kita harus berubah. Kita harus berubah. Makin hari kita makin melihat kerajaan surga. Kita mengerti Abraham maksudnya ditulis dalam kitab, bahwa dari jauh dia melambai-lambaikan. Itu vision. Saudara. Kita harus juga mempunyai satu visi, yaitu kerajaan Allah yang dijanjikan dalam hidup kita. Bagaimana supaya kita bisa melihat kenyataan kerajaan Allah itu menjadi milik kita. Sungguh-sungguh kita bisa ada di sana. Kita harus mempunyai satu keyakinan iman seperti Abraham. Jadi hidup Abraham itu diambil oleh Tuhan sepenuhnya. Diambil dari zona nyaman hidupnya di Ur-Kasdim. Dia harus keluar. Dan dia diberi tanggung jawab untuk menjadi berkat. Menjadi saluran berkat. Dia harus menjadi saluran berkat bagi seluruh bangsa. Saudara. Saudara, orang yang menjadi saluran berkat, dia harus memiliki satu kapasitas yang besar. Orang yang mempunyai, yang harus menjadi saluran berkat, dia harus menjadi media berkat, harus kapasitasnya juga besar. Jadi pasti nggak bisa orang sembarangan. Saudara, punya kapasitas iman yang besar, mempunyai kepercayaan pada Allah yang besar, mempunyai ketaatan yang besar. Saudara, bagaimana dengan kita? Allah tidak sembarangan, saudara. Kita betul, kita dipanggil bahwa dosa kita diampuni, betul. Saudara, tapi watak karakter kita harus kita bangun. Supaya kita menjadi manusia yang sungguh-sungguh bukan manusia sembarangan. Tapi manusia yang sungguh-sungguh mempunyai teladan iman yang benar. Sehingga hidup kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, kita lihat bagaimana Abraham harus memindahkan hatinya di kerajaan surga. Demikian juga kita. Kita harus belajar memindahkan hati kita di kerajaan surga. Ini jauh dari kehidupan banyak orang, saudara. Dari kehidupan, kalau kita lihat banyak orang Kristen hari-hari ini jauh. Kalau hatinya dipindahkan ke kerajaan. Tapi kita yang ada di sini pagi hari ini, saya belajar kita semua percaya dan kita memaksakan diri kita setiap pagi untuk kita datang, untuk supaya apa kita mencari kerajaan Allah, supaya hati kita sungguh-sungguh dipindahkan di kerajaan Allah. Saudara, kehidupan iman seperti ini jangan sampai meleset. Kita harus benar-benar menampilkan kehidupan iman yang sejati yang digambarkan oleh Allah dalam hidup Abraham. Saudara, kalau kita mau jujur, saudara, kita sungguh-sungguh harus melakukan. Memang ini sukar, tapi kita harus lakukan karena ini kehendak Tuhan. Saudara, memang tidak mudah. Tuhan itu bukan satu hal yang murahan, tapi Tuhan itu serius seperti Abraham. Saudara, kadang-kadang tidak mudah kita berbicara kepada Tuhan. Kadang-kadang kita karena kesibukan kita ya,
kita tinggalkan, kita nggak cari Tuhan. Nggak bangun pagi nggak cari Tuhan. Kita cari yang lain. Kita cari berita-berita. Kita cari gadget kita. Saudara, letakkan gadget saudara. Off kan. Berlutut kita datang pada Tuhan. Maka saya percaya Tuhan akan mengenapi janjinya. Saudara, kita lihat keseriusan iman Abraham dibuktikan waktu dia harus menyembelih anaknya sendiri. Satu-satunya yang ditunggu di hari tua. Saudara. Dia harus sembelih di tangannya sendiri. Abraham tidak ragu-ragu. Saudara, ini bukan dongeng yang dikarang. Saudara. Ini fakta, ini kenyataan. Dan kita belum sampai di dekat ini. Ini tingkat finishing, saudara. Finishing well. Ketika Tuhan membidik Ishak di dalam hidup saudara, yang harus saudara sembelih oleh tangan saudara sendiri. Itu sebagai signal saudara ada di titik di mana kita ada di pengiringan Tuhan yang tinggi. Ketika Ishak yang ada di dalam kehidupan saudara, yang saudara sayangi, harus saudara serahkan pada Tuhan. Saudara sembelih dengan tangan saudara. Itu adalah signal saudara sedang ada di titik yang tinggi di dalam pengiringan oleh Tuhan. Saudara, ikut Tuhan harus ada sacrifice. Saudara, belum Ishak. Barang-barang yang sederhana saja. Barang-barang yang kecil. Barang-barang yang tidak berharga pun. Kita masih genggam erat-erat. Tapi untuk bisa menjadi orang hidupnya dimiliki oleh Allah, memang perlu ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Saudara, kita tahu semakin tua badan kita, semakin kosong dengan ambisi-ambisi kita. Tapi biarlah kita mau sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Kita lepaskan, kita robek segala keinginan dosa-dosa kita. Keinginan yang tidak perlu, saudara. Ayo kita buang semua. Tanggalkan semua. Kalau kita tidak berani menanggalkan, firman Tuhan mengatakan, tanggalkan manusia lamamu. Kalau kita nggak berani menanggalkan, satu saat kita tidak ada kesempatan untuk menanggalkan. Dan ini yang dikatakan sulit dan sangat sulit. Maka dari itu kadang-kadang kita hidup dalam kepepet, dipepet sama Tuhan. Berbagai persoalan berat. Karena apa? Supaya kita sungguh-sungguh bisa ada di dalam hadirat Tuhan. Kita bisa sadar untuk kita perlu Tuhan. 24 jam ada di dalam hadirat. Saudara, oleh itu dikatakan mutlak harus keluar dari urkastim. Keluar dari hidupmu. 2 Korintus 6 ayat 17 ayat terakhir. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka. Pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan jangan menjamak apa yang najis. Maka aku akan menerima kamu. Dan pisahkanlah. Maka aku akan menjadi bapakmu. Dan kamu akan menjadi anak-anakku. Laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, camkan betul-betul ini. Berangkat dari pengalaman bahwa Tuhan hadir di mana-mana bersama kita. Kita harus benar-benar bersih. Kita harus benar-benar hati kita bersih. Tidak ada kejahatan, tidak ada keterikatan di dunia di hadapan Tuhan. Saudara, maka saya percaya kapasitas kita akan bertambah. Harapan kita akan bertambah. Kapasitas iman kita akan bertambah dan kita layak ada di hadapan Allah. Amin. Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa untuk kami semua. Tuhan, biarlah Tuhan menyadarkan kami untuk hidup kami semakin berubah, semakin berubah, semakin berubah. Kami mau Tuhan, hidup kami mau mencontoh iman Abraham. Biarlah kami boleh menjadi milik Kristus. Hidup kami untuk dimiliki oleh Kristus. Bila ada sesuatu yang tidak benar di dalam hidup kami, biarlah kita seperti Daud berkata,
selidiki aku ya Tuhan. Apakah hatiku benar di hadapan-Mu? Saudara, kalau ada yang belum benar, ayo saat ini waktunya kita koreksi diri kita. Dan kita mau sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan. Kalau kita layak di hadapan Tuhan, kita benar, maka hidup kita akan menjadi berkat. Di tengah-tengah keluarga saudara, di tengah-tengah lingkungan saudara, di tengah-tengah jemaat saudara, di tengah-tengah banyak orang, hidup saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin.